Di dunia perfilman, motor nggak cuma jadi alat transportasi aja, Pos. Kendaraan tersebut kadang jadi bintang tersendiri yang nemenin sang tokoh utama di sepanjang film. Gak jarang nih beberapa motor dalam film jadi ikonik banget dan banyak penggemar mau punya motor yang sama kayak mereka tonton di layar lebar. Bener kan? Kalau di film-film, motor biasanya jadi simbol kecepatan, kebebasan, dan juga petualangan. Dari adegan aksi yang bikin deg-degan sampai kisah romantis. Motor-motor ikonik telah mengisi layar lebar dengan bentuk dan juga ciri khas masing-masing. Dan di episode Black Story kali ini, yuk kita bahas beberapa motor yang paling ikonik yang telah menarik perhatian dan juga menginspirasi penggemar film di seluruh dunia. Bersama gue Iqbal Ramadan, welcome to Black Story Two Wheelers. Gue udah ngerangkum beberapa motor yang paling ikonik dan juga sering dibahas di dunia otomotif. Mungkin salah satunya ada yang lo suka dan lo incar banget, Pols. Yang pertama adalah Harley Davidson Fatboy di film Terminator 2 Judgment Day. Di film yang satu ini, Harley Davidson Fatboy jadi ikon keperkasaan si Arnold Schwarzenegger. Soalnya motor gahar ini seolah jadi perpanjangan tangan sang Terminator, simbol kekuatan dan juga ketangguhan. Pasti Black Pals inget banget kan sama adegan Terminator yang boncengin John Connor muda yang dikejar-kejar sama Terminator T-100 yang larinya kenceng banget. Harley Davidson FLTF Fatboy ini jadi salah satu sepeda motor terbaik di dunia. Motor yang satu ini diciptakan oleh ajang balap rally Daytona Bike Week di tahun 1988 oleh Willie G. Davidson dan juga Louis Nets. Versi produk massal dari sepeda motor ini digunakan rangka yang terinspirasi dari Harley Davidson Softail tahun 1984 dengan mesin V-twin yang berkapasitas 1340 cc. Yang kedua ada Ducati 996R yang muncul dengan gaya futuristik di film Matrix Reload. Ducati 996R ini bukan cuma alat melarikan diri Trinity dari para agent. Lu inget-inget aja nih, Pos. Di scene yang durasinya 3 menitan ini, Trinity tampak mengendarain motor yang berwarna hijau khas The Matrix dalam adegan kejar-kejaran di jalanan bebas hambatan. Nih motor nonjolin banget nih teknologi dan juga desain yang canggih. Di motor itu tertulis 996 yang adalah seri dari deretan produk pabrikan Ducati. Motor itu jadi ikon kejuaraan dunia Superbike atau WSBK karena dominasinya di era 1990 hingga awal 2000-an. Carl Forgatti yang 4 kali jadi kampion. Terus pembalap asal Australia, Troy Bayliss yang pernah juga bela Ducati di ajang Grand Prix Motor MotoGP. Motor yang punya headlamp sipit kanan-kiri itu punya ciri khas lengan ayun tunggal yang nunjukin desain artistik di konstruksi motorsport. Komponen itu buat motor ini jadi everlasting padahal udah berusia lebih dari 2 dekade. Buset! Udah lama banget ya, Pols ya. Yang ketiga, ada Triumph Speed Triple Mission Impossible 2. Motor ketiga di film favorit gue ini, Mission Impossible, yang paling gue inget tuh adalah pas kembar gue Tom Cruise ini ngendarain Triumph Speed Triple, ngebut banget di Mission Impossible 2. Nampilin kombinasi sempurna antara adrenalin dan juga gaya. Gue banget kan, Pals! Motor ini dengan desain aerodinamisnya nggak cuma nambahin intensitas adegan aksi, tapi juga memperlihatkan esensi dari spionase tingkat tinggi. Bahkan adegan berbahaya termasuk Stupi Extreme. Motor ini dibekali mesin 3 silinder berkapasitas 955 cc. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 120 dk pada 9100 rpm dan juga torsi 100 Nm pada 5100 rpm. Panel indikator yang dimiliki motor ini masih analog berbentuk bundar dengan 3 bagian. Namun yang uniknya pada Speed Triple 955 adalah headlampnya yang berbentuk bundar dengan 2 bagian seperti kacamata. Peredam kejut bagian depan yang digunakan adalah model teleskopik yang berdiameter 45 mm dan juga monoshock yang di belakang. Yang keempat ada Kill Bill Volume 1 Kawasaki ZZR 250. Dalam Kill Bill Quentin Tarantino, Uma Thurman tampil menggoda dengan Kawasaki ZZR 250 yang cocok dengan lampu neon dan juga latar belakang bergaya Gran Turismo. Ini merupakan motor sport keluaran 1990 hingga 2005. Tapi di film Kill Bill, motor tersebut mendapatkan cat spesial berwarna kuning yang menyesuaikan warna custom dari The Bride. Yang paling unik, motor yang satu ini punya lampu belakang yang gepeng seperti UFO. Jauh banget kan sama selera zaman now yang serba runcing.
Motor ini sebenarnya lebih ngikutin kakaknya terdahulu, yaitu Kawasaki ZZR 1100 atau biasa dikenal sebagai Kawasaki Ninja ZX-11. Mesinnya ya jelas dong, mesin 4 tak berkubikasi 250cc dengan konfigurasi 2 silinder segaris. Kawasaki ZZR 250 punya power maksimal 37,4 dk dengan torsi 24 Nm. Motor yang kelima ini dari film kesukaan gue nih Pos, BMW R90 tampil dalam Mission Impossible Fallout. Tom lagi-lagi berhasil menyuguhkan adegan kejar-kejaran intens yang menggunakan motor yang satu ini. Ditambah lagi desain yang BMW R90 yang sangat abis, bikin motor yang satu ini makin terkenal berkat film tersebut. Dalam film ke-6 ini, Cruise ini menggunakan BMW R90 Scrambler di dalam salah satu adegan film ke-6 yang satu ini. Adegan kejar-kejaran terjadi di kota Paris, Perancis, tepatnya di wilayah Arc de Triomphe, dengan adegan dikejar polisi setempat. Motor ini membuktikan kemampuannya dalam adegan kejar-kejaran yang mendebarkan abis. Tidak ada perubahan sih ya dari R90 Scrambler yang digunakan Cruise alias tanpa modifikasi. Motor yang satu ini menggunakan mesin boxer 1170cc yang berpendingin udara yang menghasilkan tenaga 110 dk dan juga dilengkapi dengan fitur ABS, ASC dan juga Dynamic Riding Experience. Yang keenam ada Kawasaki GPZ 900R Top Gun. Kembaran gue, Tom Cruise emang punya selera bagus dalam hal motor di film-filmnya. Selain di Mission Impossible, film Top Gun juga memperkenalkan Kawasaki GP Z900R sebagai ikon kecepatan dan juga keberanian yang tak kalah menarik. Bahkan motor yang satu ini sempat muncul di film sequelnya Top Gun Mavericks. Ngomongin GP Z900R, motorsport ini launching di tahun 1984 dan langsung jadi salah satu motor Kawasaki yang legendaris. Soalnya motor Kawasaki inilah yang pertama mendapatkan julukan Ninja. GP Z900R ini adalah motor yang lebih maju secara teknologi dari motor-motor pada zamannya. Ini motor pertama dalam sejarah yang bisa ngebut sampai dengan kecepatan 150 mil per jam atau setara 241 km per jam. Motor ini sukses jadi motor produksi massal tercepat yang bisa dibeli secara legal. Motor yang satu ini punya mesin 908cc, 4 silinder segaris dengan 16 klep, dan juga pendingin air untuk pertama kalinya pada motor produksi massal. Mesin dengan konfigurasi 4 silinder 16 klep ini sanggup menghasilkan tenaga 115 dk. Terbilang kecil ya untuk ukuran saat ini, tapi motor ini digadang sebagai motor terkencang pada waktu itu. Yang ketujuh ada Triumph Scrambler 1200, No Time to Die. Triumph ngumumin kalau misalnya mereka punya andil dalam film besar tersebut. Gak tanggung-tanggung, dua motor Triumph muncul dalam film itu, termasuk Triumph Scrambler 1200 yang digunakan Bond saat kabur dari kejaran musuh dalam filmnya. Scrambler 1200 versi XE ini telah mengalami sedikit modifikasi. Tampil lebih sangar, tentu Scrambler 1200 Bond Edition ini punya perbedaan dibandingkan model reguler. Ada logo 007 sebagai identitas agen rahasia asal Inggris tersebut. Logo ini terdapat pada pelindung knalpot dan juga cover bodi tengah sebelah kiri. Dan juga ada bordiran tulisan Bonds Edition pada ujung jok. Bahkan nih ya, layar speedometer juga menampilkan logo 007 pada saat dinyalakan. Di segitiga atas juga terdapat emboss serial number yang nandain motor yang satu ini diproduksi hanya 250 unit saja secara global. Soal pemilihan warna sengaja dibuat serba hitam dengan warna sapphire black. Dari bodi, tangki, suspensi, pelek, knalpot juga mesin. Di tangkinya ada logo Triumph yang besar dan juga aksen warna silver metallic. Bagian mesin ini diberi aksen warna emas dan tentunya motor ini juga dibekali aksesoris spesial seperti lampu kabut dengan cover hitam, suspensi Ohlin hingga knalpot Arrow dengan ujung karbon. Mesin yang dipakai 1200cc ini mencomot dari Triumph Bonneville yang disetting ulang, sehingga bisa mendapatkan tenaga 81 dk dengan torsi 110 Nm. Itu dia Pos, film-film yang menurut gue motornya tuh canggih-canggih dan itu semua favorit gue. Ada yang lo suka juga nggak? Pasti ada dong ya. Nah, gue pengen ngasih tahu aja nih buat para produser di luar sana, kan gue punya Vespa nih ya. Siapa tahu gue diajakin main film, bisa kali kan? Nggak bisa ya? Ya udah deh kalau kayak gitu, kalau misalnya nggak bisa, tapi lu bisa yang satu ini dong buat like, subscribe dan juga komen di channel YouTube kita Black Experience.